Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdin, sebagai pewawancara. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bersinggungan dengan salah satu menteri bidang perekonomian Indonesia, yaitu Siti Maria Olfa. Baik, di sini saya akan sedikit bersinggungan dengan pembahasan mengenai pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini sangat memiliki pengaruh terhadap kelangsungan hidup dalam negara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pengaruh-pengaruh tersebut bisa berdampak sangat fatal untuk masing-masing negara, termasuk di berbagai sektor. Tidak hanya di bidang sektor kesehatan, bahkan di bidang sektor ekonomi juga memiliki pengaruh terhadap munculnya wabah COVID-19. Nah, pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana bentuk kebijakan atau upaya pemulihan ekonomi oleh negara ASEAN dari dampak COVID-19. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pewawancara atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin langsung saja ya. Jadi terkait kebijakan pemulihan ekonomi negara-negara di ASEAN, ini sebelumnya sudah menunjukkan respon terhadap dampak COVID-19. Jadi tepatnya pada tanggal 14 April 2020, setiap kepala negara, pemerintah negara-negara anggota di ASEAN mengadakan konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN tentang COVID-19 yang dilakukan secara daring dan diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Di mana hal ini membahas tentang dampak COVID-19 dan dampak COVID-19 secara internal. Kemudian di hari selanjutnya, di hari yang sama juga diadakan KTT ASEAN Plus 3, di mana pertemuan ini diadakan juga secara virtual dengan ketiga negara mitra, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan, untuk membangun komitmen atau solidaritas kerjasama serta komitmen untuk mengatasi wabah dan mempersiapkan pemulihan pasca wabah, baik secara sosial maupun ekonomi di ASEAN. Dalam pertemuan internal ASEAN sendiri ini juga menyepakati beberapa poin penting mengenai penanganan COVID-19, yaitu memperkuat kerjasama melawan COVID-19 dengan saling bertukar informasi, best practice, pengembangan riset, pengembangan epidemiologi, dan lain-lainnya. Selanjutnya juga memberikan perlindungan bagi warga negara ASEAN di tengah masa pandemi COVID-19. Juga memperkuat komunikasi publik dan upaya untuk memerangi stigmatisasi dan diskriminasi, serta berkomitmen untuk mengambil aksi kolektif dan kebijakan terkoordinasi untuk memitigasi dampak ekonomi dan sosial dari COVID-19 ini. Selain itu juga menugaskan para menteri ekonomi ASEAN untuk memastikan berjalannya supply chain connectivity sehingga perdagangan dapat terus berjalan, serta mendukung realokasi trust fund ASEAN guna menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Selain itu juga para pemimpin negara ASEAN juga memutuskan membentuk dana regional untuk menanggapi pandemi COVID-19 ini. Pembentukan dana respon fund ini bertujuan mengamankan ketersediaan pasokan medis dan peralatan penting di kawasan ASEAN. Dana ini berasal dari realokasi dana yang tersedia dan keuangan yang ada, serta dukungan dari mitra ASEAN seperti ASEAN Plus 3. Juga turut membantu pendanaan ini. Dana ini juga disertai dengan komitmen untuk menahan diri dari pengeluaran dana yang tidak perlu pada aliran barang, terutama barang strategis untuk memerangi COVID-19 seperti medis, makanan, dan persediaan yang esensial. Dan juga selanjutnya pada 14 Juli 2020, dalam rangka menyusun upaya kerjasama pemulihan kawasan, ASEAN Sekretariat telah menginisiasi pertemuan ASEAN Comprehensive Recovery Framework yang dihadiri oleh 10 negara-negara anggota ASEAN.
di mana seperti yang kita ketahui ASEAN Comprehensive Recovery Framework ini merupakan mandat dari hasil the Declaration of the Special ASEAN Summit tanggal 14 April 2020 lalu serta pertemuan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-36 tanggal 26 Juni 2020. Di mana mandat tersebut utamanya ditujukan sebagai upaya ASEAN untuk pemulihan dari dampak COVID-19 ini. Di mana para pemimpin ASEAN kemudian menugaskan ASEAN Community Council untuk segera menyusun rencana pemulihan komprehensif dengan kontribusi dari masing-masing pilar. Format penyusunan kerjasama ini akan dibagi menjadi dua, yakni Recovery Framework dan Implementation Plan. Pada bagian Recovery Framework, kerangka ini akan membahas terkait COVID-19 dan dalam konteks ASEAN, pendekatan dan prinsip, strategi, prioritas, dan faktor pendukung. Sedangkan pada bagian Implementation Plan akan dibahas inisiatif yang direncanakan oleh sectoral bodies, rencana atau national recovery measures yang sifatnya dapat diupdate secara berkala dan digunakan sebagai dasar untuk pemantauan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Adapun 5 strategi dalam ASEAN Comprehensive Recovery Framework ini, yaitu yang pertama meningkatkan sistem kesehatan, kemudian memperkuat ketahanan manusia, selanjutnya memaksimalkan potensi pasar intra-ASEAN, kemudian mempercepat digitalisasi yang inklusif serta maju menuju masa depan yang tangguh dan berkelanjutan. Jadi terkait kesepakatan mengenai kebijakan kerangka kerja pemulihan ekonomi konferensi yang diberi nama Comprehensive Recovery Framework ini, saya selaku Menteri Koordinat Bidang Perekonomian benar-benar mendorong bahwa agar kebijakan atau komitmen ini dapat terlaksana dan dapat sukses dalam melakukan pemulihan baik itu secara sosial maupun ekonomi di negara-negara khususnya ASEAN itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh narasumber dalam wawancara kami terkait penjelasan mengenai bagaimana kebijakan atau bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh negara-negara di ASEAN dalam menangani pandemi COVID-19. Terima kasih.